Kamu maling. Jangan pernah injakan kakimu lagi di rumah ini. Kalimat itu tak akan pernah hilang dari ingatanku. Bukan hanya karena suara teriakan Tante Lastri begitu melengking menusuk gendang telinga, tapi karena kalimat itu menghancurkan seluruh hidupku, hanya dalam satu hari. Namaku Dewi. Aku gadis biasa yang sejak kecil tak tahu bagaimana rasanya punya orang tua. Ayah dan ibuku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih duduk di kelas 5 SD. Sejak itu, aku tinggal bersama Tante Lastri, adik dari ibuku, di rumah kecil yang juga sekaligus toko emas sederhana miliknya. Aku tak pernah mengeluh. Meskipun sering dijadikan pembantu tanpa digaji, aku berusaha ikhlas. Aku bangun paling pagi, menyapu halaman, mengepel lantai toko, mencuci piring dan baju. Kalau sudah siang, aku bantu jaga toko, mencatat transaksi, membersihkan etalase kaca. Tante Lastri sering memarahiku hanya karena hal kecil. Tapi aku selalu diam, karena aku hanya punya dia. Kalau bukan dia, aku tinggal di mana? Suamiku? Aku belum menikah. Di usia 22 tahun, aku masih sibuk membantu toko tante, tak sempat berpikir tentang jodoh. Lagi pula, siapa yang mau dengan anak yatim piatu tak berharta seperti aku? Hari itu, semuanya berubah. Aku sedang membersihkan etalase kaca seperti biasa. Pagi yang biasa, tanpa firasat buruk, Tante Lastri sedang menghitung stok emas di meja belakang. Waktu aku selesai mengelap kaca dan hendak keluar buat buang sampah, tiba-tiba terdengar suara teriakan. "Mana kalung emas yang di sini?" bentaknya dari dalam. Aku refleks menoleh. "Yang mana, Tante?" "Yang model baru. Yang ada liontin bulat itu. Tadi aku taruh di sini, sekarang hilang." Wajahnya berubah merah, matanya menatapku tajam. Aku mendekat, memeriksa meja. "Aku nggak tahu, Tante. Tadi aku cuma bersihin kaca." Dia langsung berdiri, meraih tanganku dan mengguncangnya. "Kamu pikir aku bodoh? Cuma kita berdua di sini. Kalau bukan aku, ya kamu yang ambil." Jantungku berdetak cepat. "Demi Allah, Tante, aku nggak ambil. Sumpah, aku nggak sentuh barang itu." Tapi sumpahku seolah tak ada artinya. Dia memanggil semua keluarga yang tinggal serumah, juga tetangga yang kebetulan lewat. Dalam hitungan menit, rumah toko itu jadi kerumunan orang yang menatapku seolah aku benar-benar pencuri. "Ini anak memang dari dulu suka ngelirik barang-barang Tante Lastri," ujar Bu Yuni, tetangga yang suka bergosip. Muka manis tapi niatnya jahat. Air mataku menetes. Aku ingin bicara, tapi mulutku keluh. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tak aku mengerti? Tante Lastri menyuruhku buka tas. Isinya cuma dompet kecil, notes lusuh, dan sebotol air. Tak ada kalung. Tapi itu tak menghentikan mereka menudingku. "Pasti kamu udah nyelipin di kamar atau di tempat lain. Kamu pintar ngumpetin barang," teriak Tante Lastri lagi. Aku menunduk. Tubuhku gemetar. Aku tak tahu harus berbuat apa. "Keluar. Keluar dari rumah ini. Jangan pernah balik," teriaknya lagi. Kali ini sambil melemparkan tasku ke tanah. Orang-orang memandangku dengan jijik. Seolah aku benar-benar sampah. Aku memungut tasku perlahan. Kakiku lemas. Tapi aku paksa melangkah keluar dari rumah yang sudah kuanggap sebagai satu-satunya tempat berlindung. Langkahku berat. Aku bahkan tak tahu harus kemana. Hari mulai gelap, dan aku berdiri di pinggir jalan, memeluk tas kecilku. Dunia serasa runtuh. Semua hal baik yang kulakukan selama ini sirna hanya karena satu tuduhan. Tuduhan yang bahkan tanpa bukti. Di malam pertama itu, aku tidur di musola kecil di pinggir pasar. Tikar tipis jadi alas tubuhku. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena takut, bukan karena kedinginan, tapi karena hatiku hancur. Fitnah itu jauh lebih kejam daripada luka fisik manapun. Esoknya, aku mencoba bangkit. Aku mencoba melamar pekerjaan di kios, di warung, bahkan di toko baju. Tapi setiap kali mereka bertanya latar belakangku, kabar tentang Dewi yang mencuri emas sudah lebih dulu sampai ke telinga mereka.
Aku ditolak mentah-mentah. Hari-hariku berubah jadi perjuangan bertahan hidup. Makan 1 kali sehari sudah mewah. Aku mulai menjual barang-barangku satu persatu. Sampai akhirnya aku hanya punya 1 tas kecil dan baju di badan. Namun, dalam kesepian dan kehancuran itu, aku mulai melihat cahaya. Seorang ibu tua yang tinggal di dekat musola sering melihatku membersihkan halaman. Suatu hari, dia memberiku nasi bungkus dan mengajakku mengobrol. Namanya Bu Siti. Beliau yang akhirnya memperkenalkanku pada anaknya, Bu Nisa, pemilik butik kecil di ujung kota. Bu Nisa sedang mencari asisten, dan dengan suara gemetar aku memohon diberi kesempatan, meski hanya untuk bersih-bersih. Selama kamu jujur dan rajin, saya percaya. Masa lalu itu biar Allah yang nilai. Kalimat itu membekas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dimanusiakan kembali. Aku mulai bekerja dari bawah. Membersihkan butik, mencuci bahan, merapikan stok. Tapi mataku terpaku pada satu sudut ruangan. Lemari kecil berisi aksesoris dan perhiasan handmade. Kalung dari kain perca. Gelang dari manik-manik. Bros dari kawat tembaga dan kerang. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Sebuah harapan kecil, yang pelan-pelan berubah menjadi kekuatan besar untuk bangkit. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa aku tak bersalah, tapi juga untuk merebut kembali harga diriku yang telah diinjak-injak oleh orang yang selama ini kupanggil keluarga. Aku mulai memperhatikan detail aksesoris di butik Bu Nisa. Setiap malam sepulang kerja, aku mencatat model-model yang laku, bahan-bahan yang dipakai, dan teknik yang digunakan. Meski tanganku kasar karena sering bersih-bersih, aku mulai coba membuat kalung sederhana dari kawat bekas dan manik-manik murahan. Awalnya hanya untuk iseng, tapi Bu Nisa melihat karyaku dan berkata, "Kamu punya bakat, Dewi. Jangan disia-siakan." Aku hampir menangis mendengarnya. Sudah lama sekali tak ada yang berkata begitu padaku. Malam-malamku berubah. Setelah membersihkan butik, aku duduk di belakang, mengikat benang, menyusun manik, membentuk pola. Tanganku sering terluka, tapi aku tak peduli. Setiap luka adalah bukti bahwa aku sedang membangun sesuatu. Meski kecil, meski perlahan. Bu Nisa mulai memajang beberapa kalung buatanku di sudut etalase. Tak kusangka, 2 hari kemudian, 1 kalung terjual. Lalu menyusul 2 lagi. Uang hasil penjualan tak seberapa, tapi cukup untuk membeli makan dan sedikit bahan tambahan. Aku mulai percaya, mungkin Allah tidak benar-benar meninggalkanku. Namun fitnah yang menempel di namaku belum juga luntur. Setiap kali aku lewat pasar, ada saja bisikan, lirikan sinis, dan orang-orang yang pura-pura menutupi dompet mereka saat aku lewat. Aku hanya bisa menunduk. Mereka tidak tahu betapa fitnah itu membunuhku perlahan dari dalam. Tidak hanya menyayat hatiku, tapi menghancurkan harga diriku, merobek-robek keyakinanku sebagai manusia. Terkadang aku duduk lama di kamar sempit belakang butik, menatap keluar jendela, bertanya dalam hati, apa aku masih pantas hidup? Tapi setiap kali aku melihat jemariku yang mulai lihai merangkai manik, aku sadar, aku masih bisa berguna. Aku hanya perlu waktu. Suatu malam, saat aku sedang merangkai gelang kecil, Bu Nisa datang membawa tamu. Seorang perempuan muda, tampilannya elegan, wajahnya teduh. Namanya Mbak Rani, pemilik toko online besar khusus aksesoris wanita. Ia tertarik dengan beberapa desainku yang sempat dilihatnya di Instagram butik. "Desain kamu beda. Ada sentuhan rasa di dalamnya," katanya sambil tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku diajak berdiskusi sebagai rekan, bukan pembantu. Kami membahas bahan, konsep desain, warna musim. Aku hanya mengangguk-angguk, berusaha mencerna semuanya. Tapi dalam hatiku, aku berjanji, aku akan belajar. Aku akan mengejar. Aku tak akan biarkan fitnah itu jadi identitasku selamanya. Tahun pertama adalah masa paling berat, tapi juga tahun yang membuatku kuat. Lewat bantuan Bu Nisa dan Mbak Rani, aku mulai menjual karyaku lewat online. Awalnya hanya 1-2 yang laku, tapi perlahan, jumlah pesanan meningkat.
Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Aku beli alat potong kawat sendiri. Lalu beli rak kecil. Lalu sewa kamar kosan kecil agar tidak merepotkan Bu Nisa. Tak ada yang instan. Tapi Allah Maha melihat. 3 tahun berlalu. Tanpa kusadari, aku sudah punya cukup banyak pelanggan tetap. Bahkan beberapa reseller. Aku membuka kios kecil sendiri. Menyewa di pinggir pasar. Disinilah awal mula nama Dewu Jewelry lahir. Nama itu sederhana, tapi punya makna dalam. Dewu, dari nama panggilanku. Dan juga, embun pagi yang menjadi tanda harapan baru setiap hari. Setiap kali aku membuka kios dan melihat pelanggan datang, aku teringat kembali pada hari aku diusir, dituduh, dan dipermalukan. Luka itu belum sembuh. Tapi luka itu kini memberiku tenaga. Namun Allah punya rencana yang lebih besar lagi. Suatu pagi, aku melihat pengumuman di media sosial. Tante Lastri, yang dulu menuduhku mencuri, sedang mempersiapkan pembukaan toko emas baru. Lebih besar, lebih mewah, di tengah kota. Ada acara besar-besaran. Banyak undangan. Banyak tamu penting. Dan aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggung yang disiapkan Allah untukku. Aku tak mencari balas dendam. Tapi aku ingin mereka melihat. Siapa sebenarnya yang pantas disebut pencuri? Aku ingin kebenaran berdiri tegak di atas tanah yang dulu menelanku hidup-hidup. Di balik semua ini, aku menyimpan satu bukti penting. Bukti yang bisa menghancurkan semua fitnah yang dulu dijatuhkan ke atasku. Sesuatu yang bahkan Tante Lastri tak pernah tahu aku simpan. Bukti yang selama ini kusembunyikan, kupelihara dalam diam, dan kusimpan untuk hari penghakiman. Hari itu sudah semakin dekat. Bukti yang selama ini kusembunyikan, kupelihara dalam diam, dan kusimpan untuk hari penghakiman, kini kutatap dalam-dalam. Sebuah rekaman dari kamera kecil yang pernah kusembunyikan di bawah rak dapur. Kamera murahan, yang dulu kubeli hanya untuk merekam aktivitas dapur agar tahu siapa yang sering mencuri makanan. Tak kusangka, kamera itu justru merekam saat Tante Lastri dan anaknya, Vina, sedang merencanakan sesuatu yang lebih busuk dari sisa makanan basi. Dengan suara setengah berbisik, Tante Lastri terdengar memarahi Vina. Aku bilang simpan gelang itu baik-baik, nanti kita bilang aja Dewi yang ngambil. Kalau perlu, suruh satpam giring dia keluar. Aku udah capek lihat dia hidup enak di rumah ini. Vina hanya tertawa kecil sambil berkata, "Tenang aja, Ma. Kan dia nggak punya siapa-siapa. Pasti orang-orang percaya sama kita. Dia cuma pembantu." Tanganku gemetar saat memutar ulang rekaman itu. Sudah berkali-kali ku tonton, tapi tetap saja dada ini sesak. Tak bisa ku percaya. Kejahatan seperti itu lahir dari mulut yang dulu memberiku makanan. Dari tangan yang dulu mengelus rambutku saat kecil. Dari seseorang yang kupanggil tante, seolah ia ibuku sendiri. 3 tahun rekaman itu kusimpan di drive khusus. Tidak kubuka, tidak kubocorkan. Karena aku tahu, waktu akan datang sendiri. Dan waktu itu, kini sudah tiba. Undangan resmi pembukaan toko emas Tante Lastri menyebar kemana-mana. Acara besar. Di Hotel Bintang 5. Dengan deretan tamu dari berbagai kalangan. Bahkan pejabat daerah katanya akan hadir. Mereka bangga sekali dengan toko barunya. Tapi aku punya rencana lain. Aku ingin hadir. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Sebagai mimpi buruk yang akan mengguncang kemewahan palsu mereka. Beberapa hari sebelum acara itu, aku bertemu seseorang. Namanya Pak Burhan, seorang wartawan lokal yang pernah menjadi pelanggan tetap aksesorisku. Ia tahu sedikit tentang masa laluku, dan ia bersedia membantuku. Kita bisa atur agar rekaman itu ditayangkan langsung di layar presentasi acara pembukaan toko emas itu, katanya sambil menyodorkan proposal. Aku menatapnya lekat-lekat. "Kau yakin bisa?" Ia mengangguk. "Aku pernah kerja di hotel itu. Aku tahu sistemnya. Asal kau beri aku file asli, sisanya biar aku atur." Aku tak langsung percaya. Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa harus berani. Aku sudah terlalu lama diam.
Dan kadang, diam itu justru membunuh lebih dalam daripada hinaan. Hari pembukaan toko emas tiba. Aku berdiri di depan cermin. Gaun panjang warna lembut membalut tubuhku. Make up tipis, dan anting kecil dari koleksi Dewu Jewelry menghiasi telinga. Bukan untuk pamer, tapi untuk berdiri sejajar. Agar mereka tahu, aku bukan lagi pembantu kotor yang bisa diusir sembarangan. Aku masuk ke ballroom hotel dengan tenang. Tak ada yang mengenaliku pada awalnya. Tapi ketika Tante Lastri menatapku dari kejauhan, matanya membelalak. Vina, yang kini sudah jadi istri pejabat lokal, segera mendekat ibunya dan berbisik sesuatu. Mereka panik. Wajah mereka jelas menunjukkan kekhawatiran. Aku hanya tersenyum. Tapi senyumku bukan senyum ramah. Senyumku adalah tamparan paling pedih bagi mereka yang dulu menuduhku tanpa bukti. Sambil menikmati hidangan ringan di sudut ruangan, aku menunggu isyarat dari Pak Burhan. Satu pesan masuk ke ponselku. Hitung mundur mulai dari sekarang. 5 menit kemudian, acara dimulai. Lampu dipadamkan. Layar besar menyala. Semua orang menanti tayangan visual yang memperkenalkan toko emas baru keluarga Tante Lastri. Musik dramatis mengiringi cuplikan kilau emas dan kemewahan butik. Namun, tak lama kemudian, layar berganti. Gambar buram dapur tua rumah Tante Lastri muncul. Suaranya pelan, lalu makin jelas. 2 perempuan terdengar berbicara. Para tamu mulai saling menoleh. Aku bilang simpan gelang itu baik-baik. Nanti kita bilang aja Dewi yang ngambil. Suasana mendadak hening. Tante Lastri berdiri kaget, berusaha mencari siapa yang menayangkan rekaman itu. Vina langsung panik dan berteriak, "Matikan! Matikan layarnya!" Tapi semua sudah terlambat. Rekaman itu memutar habis. Dengan jelas, tanpa sensor, tanpa jeda. Para tamu menatap mereka dengan pandangan jijik. Beberapa langsung meninggalkan ruangan. Wartawan yang hadir mulai memotret dan merekam ekspresi panik keluarga Tante Lastri. Aku berdiri dari kursiku, melangkah perlahan ke tengah ruangan. Semua mata kini beralih padaku. Beberapa mulai mengenali wajahku. Beberapa masih tercengang. Aku mengambil mikrofon yang tergeletak di podium, dan dengan suara tenang namun penuh luka, aku berkata, "Inilah wanita yang dulu kalian usir dari rumah. Yang kalian tuduh pencuri tanpa bukti. Yang kalian permalukan di depan warga. Hari ini, Allah membela orang yang terzalimi. Dan aku berdiri di sini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengembalikan nama baikku yang telah kalian robek dengan mulut kalian sendiri." Tante Lastri terisak. Vina tertunduk. Tapi aku tetap berdiri tegak. Karena untuk pertama kalinya, dunia melihat siapa sebenarnya yang mencuri. Dan ini belum selesai. Aku meletakkan mikrofon itu perlahan. Tidak perlu berteriak. Tidak perlu memaki. Karena aku tahu, kebenaran yang dilihat mata jauh lebih memekakan telinga daripada amarah. Ballroom yang megah itu berubah menjadi ruang penghakiman. Mereka yang semula duduk bangga di meja-meja depan kini mulai melirik sinis ke arah Tante Lastri dan Vina. Beberapa tamu penting bahkan langsung berdiri dan pergi tanpa pamit. Wartawan berlomba-lomba merekam wajah penuh kepanikan mereka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku berbalik meninggalkan panggung. Di belakangku, Tante Lastri berusaha mengejarku. Tapi langkahnya goyah. Suaranya gemetar. "Dewi, maafkan Tante, Tante hilaf." Aku menoleh. Untuk pertama kalinya sejak hari pengusiran itu, aku menatap wajahnya dari jarak dekat. Wajah yang dulu begitu aku hormati. Tapi kini, hanya terlihat kepanikan dan rasa takut. Tak ada lagi wibawa. Waktu itu, Tante tidak memberi aku kesempatan menjelaskan, kataku datar. Bahkan untuk menangis pun aku tidak sempat. Tangannya ingin menyentuh bahuku, tapi aku mundur satu langkah. Aku belum siap memaafkan. Bukan karena aku pendendam, tapi karena lukaku belum sembuh. Luka itu masih hangat, masih basah, masih membekas setiap kali aku mencoba tertawa. Aku meninggalkan ruangan itu, membiarkan semua berjalan sesuai kehendak Allah.
Dan langkahku membawaku pada takdir baru yang selama ini kupendam dalam diam, toko emas milikku sendiri. Seminggu setelah kejadian itu, toko emas baruku resmi dibuka. Lokasinya hanya berselang satu kompleks dari toko emas milik Tante Lastri. Tapi bedanya, toko emasku tidak dibangun dari fitnah, tidak berdiri di atas kebohongan, tidak memakai nama orang lain sebagai tangga. Namanya Dewu Gold Atelier. Kecil, tapi hangat. Interiornya sederhana, tapi elegan. Di dinding, terpampang kaligrafi yang kutulis sendiri saat malam-malam sunyi, bertuliskan, "Barang siapa bersabar, maka Allah akan membelanya." Hari pembukaan itu, aku tidak mengundang banyak orang. Hanya keluarga asuhku yang selama ini diam-diam membantuku, para karyawan setia, dan beberapa warga sekitar yang dulu melihat sendiri saat aku diusir. Mereka datang dengan senyuman. Tak ada kamera, tak ada berita. Hanya doa-doa yang terucap lirih dan ketulusan yang terasa hangat di udara. Namun di luar toko, ada yang berdiri diam. Seseorang yang sejak tadi memperhatikan. Pak Hamdan, satpam rumah Tante Lastri dulu. Ia mendekat perlahan saat pengunjung sudah mulai sepi. "Maaf, Neng Dewi," katanya sambil menunduk dalam. "Dulu saya ikut nyeret Neng keluar rumah. Saya cuma ikut perintah. Tapi hati saya, sampai sekarang nyesek tiap ingat wajah Neng waktu itu." Aku menatapnya lama. Air matanya jatuh. Tangannya gemetar. Aku mengangguk pelan, lalu berkata, "Terima kasih sudah datang, Pak. Saya nggak minta Bapak bela saya waktu itu. Saya cuma berharap hari ini Bapak bisa jadi saksi bahwa saya nggak pernah mencuri apapun dari keluarga itu. Bahkan rasa hormat yang mereka buang pun, saya simpan baik-baik sampai hari ini." Pak Hamdan menangis. Hari itu, bukan hari kemenangan, tapi hari pembuktian. Hari ketika sebuah nama yang pernah diinjak, kini bersinar dengan sendirinya tanpa menginjak nama orang lain. Namun, semuanya belum benar-benar selesai. Karena saat aku menutup toko sore itu, seseorang datang tergesa-gesa. Nafasnya terengah, bajunya kusut, wajahnya pucat. Itu Vina. Tanpa riasan, tanpa sepatu hak tinggi, dan tanpa gaya istri pejabat yang dulu selalu dipertontonkan. Ia langsung menjatuhkan diri di depan pintu toko, menangis histeris. "Aku hancur, Dewi. Suamiku tinggalkan aku. Dia malu karena semua orang tahu aku ikut fitnahmu. Dia anggap aku perempuan murahan. Aku hancur, Dewi. Aku hancur." Aku diam. Dunia seakan melambat. Suaranya terdengar seperti gema dari masa lalu yang penuh luka. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Karena kadang, yang mereka perlukan bukan jawaban, tapi keheningan yang membuat mereka berkaca. Vina merangkak, menggenggam ujung bajuku, menangis lebih keras. "Tolong aku, Dewi. Tolong bantu aku bangkit. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Kali ini, hatiku bimbang. Di antara luka dan dendam, ada satu hal yang belum sempat kubuka sejak dulu. Maaf. Namun, Allah tak pernah tidur. Dan ketika langit mulai gelap, aku tahu, malam ini bukan hanya toko yang akan kututup, tapi juga luka lama yang selama ini kusembunyikan di balik senyuman. Namun belum semuanya berakhir. Karena masih ada satu kejutan terakhir, yang bahkan aku sendiri tidak pernah duga. Saat Vina masih meringkuk di depan pintu toko, tangisannya belum juga reda. Suara klakson mobil terdengar pelan di kejauhan. Kupikir itu hanya pengunjung yang ingin mampir. Tapi ketika aku menoleh, jantungku seolah berhenti berdetak. Seseorang turun dari mobil hitam elegan itu. Langkahnya tenang, jasnya rapi, dan senyumnya. Senyum yang dulu begitu asing tapi kini terasa menusuk. Itu Rian, mantan tunanganku. Pria yang dulu diam saja saat aku difitnah. Pria yang dulu hanya memalingkan wajah saat aku diusir tanpa penjelasan. Dan kini, dia berdiri di depanku, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menatapnya tajam. Bukan dengan rindu, bukan pula dengan marah, tapi dengan tanya dalam hati. Untuk apa dia kembali? Rian menghampiriku perlahan. Vina yang tadi meraung tiba-tiba mendongak,
terkejut melihat kehadiran pria itu. Aku tahu, aku bukan orang yang berhak berdiri di sini, ucap Rian, pelan. Tapi aku harus bicara. Aku tahu aku pengecut waktu itu. Tapi aku nggak mau jadi pengecut seumur hidup. Aku tak berkata apa-apa. Mataku hanya menatap tangannya. Tangan yang dulu menggenggamku saat lamaran, tapi juga tangan yang membiarkan aku ditarik keluar rumah tanpa daya. Aku cari kamu bertahun-tahun. Aku bahkan sempat datang ke kota tempat kamu kerja dulu. Tapi kamu sudah pindah. Aku sadar. Aku salah. Dan Vina, dia yang pertama beritahu aku kamu buka toko di sini. Aku menoleh ke arah Vina, yang kini hanya bisa terdiam, tatapannya kosong. Rian melanjutkan, tapi yang membuat aku datang, bukan cuma ingin minta maaf. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu izinkan, aku ingin mulai dari awal. Hatiku dingin. Bukan karena benci. Tapi karena aku sudah berdiri terlalu lama dalam kehancuran sendirian. Sampai aku tak tahu lagi caranya percaya pada orang yang datang ketika semuanya sudah jadi emas. Aku mendekat satu langkah, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Kamu datang, ketika semuanya sudah jadi milikku. Tapi di saat aku dipaksa keluar tanpa sepatu, kamu cuma diam. Kamu tahu, Rian, aku lebih baik memaafkan mereka yang menyakitiku terang-terangan, daripada memaafkan kamu yang diam saat aku teriak minta tolong. Rian terdiam. Kepalanya menunduk dalam. Aku melangkah mundur. Vina masih duduk membisu. Sementara keramaian di jalan depan toko mulai ramai. Orang-orang menonton dari kejauhan. Beberapa mengambil foto. Tapi aku tidak peduli. Karena hari ini, bukan tentang siapa yang datang kembali, tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Saat semuanya hancur, aku masuk ke dalam toko. Karyawan-karyawanku menyambutku dengan wajah khawatir. Tapi aku tersenyum, walau dada masih berat. Sore itu, aku duduk di ruang belakang toko, membuka satu persatu surat kecil yang dikirim pelanggan. Salah satunya, dari seorang ibu rumah tangga yang menabung 2 tahun demi beli gelang kecil di toko ini. Ia menulis bahwa gelang itu jadi pengingat baginya untuk tetap kuat meski hidupnya tak semewah orang lain. Aku menangis. Karena itu, lebih berharga dari semua emas yang pernah aku lihat di rumah Tante Lastri. Dan malam itu, aku menutup toko dengan tangan sendiri. Lampu-lampu kugelapkan satu persatu. Tapi justru dalam gelap itu, aku merasa tenang. Keesokan harinya, berita tentang insiden pembukaan toko emas menyebar kemana-mana. Beberapa media lokal memberitakan, lengkap dengan foto Tante Lastri dan Vina yang kebingungan. Mereka jadi bahan pembicaraan. Sementara tokoku justru makin ramai. Bukan karena kontroversi, tapi karena kisahku. Orang-orang datang karena mereka ingin membeli emas dari seorang perempuan yang tidak pernah menjual harga dirinya. Dan pada suatu pagi, datanglah seorang wanita tua renta dengan tongkat kayu. Ia masuk perlahan, wajahnya penuh kerut, tapi matanya tajam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan sebuah kantong kain kecil padaku. Ini, titipan dari seseorang yang sudah meninggal, bisiknya. Aku membuka kantong itu. Isinya, kalung emas berbentuk huruf D, kalung yang dulu aku buat dengan susah payah saat masih magang. Kalung yang hilang. Di hari aku dituduh mencuri. Aku menggigit bibirku. Dadaku sesak. Siapa yang nitipin ini, Bu? Tanyaku pelan. Perempuan itu tersenyum samar. Dia, mantan sopir pribadi Tante Lastri. Sebelum meninggal, dia minta saya titipkan ini ke kamu. Dia bilang, dia tahu siapa yang sebenarnya nyembunyiin semua emas itu waktu itu. Tapi dia nggak pernah berani bicara. Tanganku gemetar. Air mata jatuh pelan. Aku menatap kalung itu erat-erat. Bukan karena harganya, tapi karena hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh semesta memelukku dan berkata, kamu sudah benar. Dan akhirnya, aku menutup pintu hari itu dengan satu bisikan dalam hati. Ya Allah, terima kasih sudah tidak membalas langsung, tapi perlahan, dengan cara yang lebih indah dari yang pernah aku bayangkan.